Puji nama Tuhan, Shalom. 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 Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Sehat? Amin. Sehat ya? Karena di luar sana saya dengar banyak sekali yang sakit karena cuaca. Batuk, pilek, lagi banyak melanda. Teman-teman saya banyak juga yang kena penyakit begituan. Tapi puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa melangkah dari rumah kita masing-masing. Sehingga kita dapat sampai di rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kurang satupun, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Maka karena itu mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ibadah gak lama, ya paling lama 1,5 jam, 2 jam. Dan kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau datang dengan membawa kerinduan kita, rasa haus kita akan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, mau dengar suara Tuhan. Kita mau dibentuk kembali di tempat ini melalui kebenaran firman-Nya. Dan biarlah Tuhan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan bertata di rumahnya. Datang dengan membawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan kepada-Mu. Kami bawa segalanya kepada-Mu pagi hari ini. Segala pergumulan kami, masalah kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kau sumber kekuatan kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah segala pujian sembah kami pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Kau disenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sama-sama katakan. Kami rindu akan Engkau. Bapa kami datang padamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di situ. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Ada bagiku, ada bagiku. sekali katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Karena itu takkan pernah ku takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
perkasa perbuatanmu Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita mau naikkan pujian lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Bapakku datang di hadapanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami semua Tuhan. ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, Sungguh ajaib perkasa perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. perkasa Terima kasih Tuhan. perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, Kau yang layak disembah Tuhan. nyanyi Kau yang layak menerima segala kemuliaan. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Sebab tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Sebab semuanya adalah kepunyaan-Mu. Kami memuji Engkau. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat. Roh Kudus penuhi setiap kami, jamah setiap kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau sampai di minggu kedua di tahun yang baru yang Tuhan beri, penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun dalam perjalanan hidup kami, pastilah Tuhan izinkan adanya masalah, pergumulan, sakit penyakit. Tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau yang setia. Bahkan saat kami tidak setia kepada-Mu, Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian sembah kami Bapa. Terimalah pujian sembah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau sama-sama katakan, Kau Tuhan yang besar, ajaib Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sambil angkat kedua tanganmu, lebih lagi katakan, Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa, ajaib. Amin. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah sukacita surga turun atas setiap kami dan melimpah atas kami pada pagi hari ini. Bertatalah di atas segala pujian kami Tuhan, terus selawat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Amin. Shalom. 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 Boleh salam minimal 5 orang seperti biasa. Katakan, Engkau luar biasa sekali pagi hari ini. Ya, boleh dong memuji pagi-pagi. Engkau luar biasa sekali pagi hari ini. Ya, haleluya, karena Tuhan yang berkati setiap kita. Mari kita mau lebih lagi menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari dengan semangat katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian.
suka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian dan berdasarkan Musik dan tarian. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati Mari naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Kau baik. sebab Tuhan baik, Terima kasih sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi masuk gerbangnya dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, yuk. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Bersuka. bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiup Dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan Mari katakan, sebab Tuhan sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh jemaat Tuhan saja katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Amin. Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Ya, Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru. Perjalanan masih panjang di tahun ini. Kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Desember nanti. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kaulah kuat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan meskipun musuh rebah di depanku. Meskipun musuh Di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh
Dengan iman kita mau katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan namamu Tuhan, dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tuhanku, Tuhanku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu Tuhanku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi ya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu Tuhanku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu Tuhanku dahsyat. Terima kasih Engkau hadir ketika kami memuji memuliakan nama-Mu. Nyatakan juga kehadiran-Mu ketika firman disampaikan. Engkau tahu kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau yang menjawab dan memberikan tuntunan. Demi Kristus, Tuhan yang hidup. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita sedang memasuki tahun yang sebenarnya penuh ketidakpastian. Hari-hari ini ada satu istilah yang suka digunakan orang, yaitu anomali. Anomali itu saudara sebuah keadaan yang tidak teratur, tidak tentu, tidak pasti. Karena itu kita mendengar istilah anomali cuaca. Jadi sekarang tidak jelas lagi kapan musim panas, kapan musim hujan. Ya. Lalu kemudian kondisi ekonomi juga sulit dan ada banyak kabar yang membuat kita takut. Karena itu seperti sebuah ancaman. Ada yang memberi nasihat begini, kalau kamu tidak mau takut-takut jangan banyak lihat medsos katanya. Iya, kenapa? Sebab kalau saudara salah lihat berita, nanti berita yang model-model itu yang saudara lihat. Misalnya saudara terlanjur lihat megatrust, ya, yang akan menghantam Jakarta. Nanti Jakarta tenggelam. Begitu saudara klik kedua, lalu algoritmanya bekerja, setiap hari saudara lihat megatrust, lama-lama takut. Ya. Kalau saudara senang kuliner, ya tiap hari saudara lihat itu terus karena algoritmanya bekerja seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saudara lihat medsos, bukan saudara wawasannya tambah luas. Mana yang saudara senang itu doang yang akan kelihatan. Kalau saudara mengerti soal itu. Jadi sebenarnya ada banyak alasan kenapa orang menjadi takut menghadapi hari esok. Karena situasi dunia yang tidak menentu. Belum kita mendengar perang di mana-mana. Tapi hari ini saudara ada kabar baik bagi kita. Bahwa di dalam Tuhan kita diberikan iman yang mampu mengalahkan segala ketakutan. Amin. Kita akan buka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini menjadi dasar firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Biar dulu ayat ini ditayangkan terus. Saudara, konteks latar belakang ayat ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada seorang muda yang melayani jemaat di kota Efesus yang bernama Timotius.
Dan pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena dia sedang berada di penjara Roma. Dan bukan saja itu kondisi yang tidak baik bagi Paulus, dia sedang menghadapi hukuman mati. Dan bukan hanya itu, ada banyak teman-temannya yang meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi inilah lahir ayat. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Padahal pada waktu itu Paulus sedang mengalami situasi yang cukup memberi alasan dia untuk takut. Dia sedang dipenjara, dia sedang menunggu hukuman mati, dan banyak teman-teman meninggalkan dia. Jadi dia berada dalam satu pressure, tekanan yang kuat sekali. Mungkin kita bukan Paulus, tapi saudara mungkin juga kita sedang menghadapi ketakutan-ketakutan dalam bentuk yang lain. Penyakit mungkin, masa depan anak kita sekolah, atau masa depan perkawinan kita karena suami istri konflik terus. Atau saudara mungkin sedang menghadapi ketakutan kerja atau usaha yang mulai goncang. Mungkin berbeda latar belakang ketakutan dengan Paulus, tapi ketakutan ketakutan yang menguras energi kita sedemikian rupa sampai kita kehilangan gairah untuk hidup. Saudara, kemarin saya diundang teman-teman reuni saya, angkatan SMA lulusan tahun 86. Jadi tahun ini kami 40 tahun. Lalu kemudian ada satu teman datang, dia kena stroke. Dan dia cerita ke saya, dia bilang, "Feki, saya ketika stroke kena, saya putus asa. Nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan." Terus ada seorang teman memberi nasihat kepada saya, "Kalau kamu tetap dalam kondisi begini, kamu akan lebih drop." Saudara, teman saya ini dia seorang dirihen, ya. Jadi dia suka pimpin kur-kur, beri latihan kur-kur di gereja-gereja GPIB. Tapi dengan stroke itu kan berat. Tangan tidak bisa gerak, tidak bisa nyanyi, wah berat. Lalu kemudian dia mulai berusaha bagaimana caranya dia bangkit dari keterpurukan itu. Lalu kemudian dia sudah mulai bisa menggerakkan tangan kanannya. Dia kena sebelah kiri, saudara. Nah, kemudian mulai bisa gerak. Lalu mulai dia latih bicara. Dan kemarin dalam acara Natal kami dia doa syafaat. Saudara tahu doa syafaat pendek panjang, saudara. Panjang. Dan kalimatnya itu lancar sekali. Lalu dia cerita ke saya begini, dia bilang, "Feki, ini yang memberikan kemampuan, memberikan semangat kepada saya sebenarnya cuma satu, Tuhan. Kalau saya tidak dekat Tuhan, selesai." Saudara, itu yang dialami oleh Paulus. Nah, bagaimana supaya kita keluar dari kungkungan ketakutan, tekanan ketakutan yang menghilangkan energi, semangat hidup kita, optimisme kita? Bagaimana? Nah, firman itu, nasihat Paulus luar biasa. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, 3 hal ini yang saya mau jelaskan. Untuk bisa keluar dari ketakutan, kita harus sadar bahwa di dalam Tuhan ada roh yang diberikan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Alkitab berkata dia Parakletos. Dia adalah penolong dan penghibur.
kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, dia memberikan satu energi baru, kemampuan baru. Kemampuan untuk apa? Kekuatan. Saya membaca saudara dalam bahasa Yunani kata ketakutan, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kata ketakutan itu dari istilah deila. Itu artinya takut yang membuat seseorang mundur dari panggilan. Jadi bukan ketakutan biasa, tapi ketakutan yang ada hubungannya dengan perjalanan kita mengiring Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian ikut Tuhan. Tapi dalam rentang waktu perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, ada masa-masa atau ada musim-musim di mana kita goncang iman kita. Ketika saya mulai dipanggil Tuhan melayani masih sangat muda, tahun 80, umur saya 12-13 tahun. Pada waktu itu ada banyak teman saya yang on fire, yang begitu semangat. Waktu masih remaja, melayani Tuhan. Dulu kan ada lagu terkenal kalau kita melayani, kerja buat Tuhan selalu manise. Wah, kalau kita jalan penginjilan dari desa ke desa, kerja buat Tuhan selalu manise. Kalau sekarang kan diganti, saya biar pikul salib. Kalau dulu biar sonder gaji. Agak Holland spreken sedikit sudah, agak bahasa luar. Biar nak ada gaji, selalu manise. Jadi semangat melayani Tuhan luar biasa dulu. Tapi setelah sekian puluh tahun berselang lewat, sekarang kan banyak medsos, kita bisa tahu teman-teman lama. Lalu saya melacak teman-teman lama. Saya menemukan ada seorang teman saya dulu yang 40 tahun yang lalu begitu semangat melayani Tuhan. Ini tidak di streaming Pak ya? Aman saudara. Ya. Soalnya sekarang hati-hati sekali. Teman saya udah pakai jilbab saudara. Padahal dia seorang wanita yang dilengkapi dengan karunia-karunia dari Tuhan. Tapi musim kehidupan menggoncang imannya. Akhirnya itu bisa terjadi. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita, bukan kekuatan kita, bukan pengalaman kita, bukan uang kita, saudara, kita akan pasti mampu melewati pergumulan hidup seberat apapun. Amin. Saya sering sekarang ini menelepon seseorang dan mendoakan dia. Karena dulu saya mengenal bapak ini seorang pengusaha yang berhasil. Tapi dia hancur saudara. Ketika dia menjual perusahaannya, ketika itu perusahaannya masih booming, untuk dia mau alih usaha yang lain, dia memiliki uang 500 miliar. Lalu dia mulai usaha yang lain. Singkat cerita hancur usahanya. Hari ini dia masih tinggal di rumah yang 17 miliar. Tapi sertifikatnya udah disekolahin, enggak lulus-lulus. Ya, maksudnya udah di bank, saudara. Dan dia udah habis sama sekali. Kalau saya datang ke rumahnya, besar rumahnya, tapi di dalamnya udah kosong semuanya, sampai kamar-kamar kosong. Saya bilang, Pak, kemana barang-barang? Udah dijual semua. Istrinya udah meninggal, dia enggak punya anak. Dia bilang, Pak Feki, saya pernah sampai 5 kali ingin bunuh diri. Dulu istrinya seorang pelayan Tuhan. Mereka melayani di sebuah gereja yang besar di Jakarta. Pak Feki tahu, dulu ketika saya masih seorang pengusaha, setiap bulan saya beri perpuluhan 1 M.
Tapi hari ini boro-boro gembala, pelayan yang paling rendah di gereja pun tidak lihat saya. Kecewa saya dengan semua. Jadi saya terus memberikan kekuatan kepada dia. Kalau ada berkat saya datang ke rumahnya. Dia bilang, saya kadang-kala Pak Feki mau beli Indomie satu tidak bisa. Saya puasa. Umurnya 70-an tahun. Saudara, orang yang begitu kaya punya uang 500 miliar. Habis. Dia bilang, terima kasih Pak Feki masih datang dan terus memberikan dukungan. Saya bilang, dukungan yang paling utama itu Pak dari Tuhan. Saya mendampingi Bapak care sebatas saya. Orang lain mungkin bisa menolong. Tapi Tuhan yang bisa memberikan kekuatan Bapak. Melewati situasi hidup Bapak yang berat. Saudara, andalkan Tuhan. Amin. Karena Dia akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan di sini arti kemampuan dari Tuhan Yesus untuk bertahan. Bertahan. Mungkin masalahnya belum ada jalan keluar, tapi kita bisa tegar. Ya. Kadang-kala orang berdoa ingin cespleng. Ada orang cerita ke saya, seorang anak Tuhan, dia bilang, Pak, saya kok aneh ya, kenapa? Dulu waktu saya masih kasih mula-mula baru percaya Tuhan itu kok kelihatan baik sekali. Kalau saya doa langsung cespleng katanya. Sekarang setelah 15 tahun saya ikut Tuhan, kok Tuhan berubah ya? Saya bilang, kenapa? Maksudnya apa Pak? Begini Pak. Dulu saya pernah ke gereja tuh. Mau ke gereja. Mulai gerimis. Saya tunjuk langit. Saya bilang, Tuhan Engkau pencipta langit. Semesta. Engkau yang mengatur hujan. Hujan berhenti Pak. Saya ke gereja. Sekarang udah 15 tahun saya ikut Tuhan. Belum hujan Pak, saya lihat udah mendung tebal. Saya tunjuk, saya ingat doa waktu saya baru pertama ikut Tuhan tuh kan. Saya tunjuk supaya tidak hujan keras Pak. Wah, saya pikir Tuhan sudah berubah. Beda dengan 15 tahun yang lalu. Saya bilang, nah Tuhan tidak berubah. Kalau hari ini hujan keras engkau tetap ke gereja, itu artinya imanmu sudah dewasa. Tidak tergantung hujan. Dia mikir-mikir, benar juga ya. Iya, kita kan jadi orang Kristen dari waktu ke waktu harus bertumbuh iman kita. Betul kan saudara? Nah mungkin kamu harus pahami, waktu kamu masih bayi rohani doanya cespleng karena Tuhan tahu ini masih bayi rohani. Dan namanya bayi kan komunikasinya apa saudara? Bayi komunikasinya apa? Nangis. Ada apa Pak? Apa-apa? Gitu kan? Komunikasinya. Karena itu bapak-bapak gembala tahu nih. Kalau jemaatnya masih bayi rohani harus dibedain cara perlakuannya dengan yang sudah lama. Udah belasan tahun, sudah dewasa rohani. Kalau bayi rohani ini, kalau mereka curhat-curhat, sering telepon, minta doa, masih maklum. Tapi kalau udah lama ikut Tuhan, udah melayani, tiap hari curhat, Pak Gembala doain dong. Kenapa? Pegel-pegel. Wah gembala bisa marah, lu cuman pegel-pegel minta doa. Tapi ya kadang-kala ada seperti itu saudara. Udah 15 tahun, tidak terjadi perkembangan. Ada orang tidak ke gereja tersinggung hanya gara-gara waktu keluar pendeta Salamin tidak senyum. Ada itu. Padahal kadang-kala jemaat tidak tahu betapa beratnya menghadapi tekanan senyum itu kalau udah banyak orang senyum. Saya pernah melayani satu gereja besar Natal, lalu salaman. Wah, orang pertama shalom, orang ke-10 shalom. Orang ke-20 udah gak keluar shalomnya. Tapi kan masih senyum kan? Gitu. Ke-100 senyum. 500 senyum. 600 senyum. Orang udah habis, saya rasa saya masih senyum. Gitu. Tegang soalnya.
Jadi ada jemaat disalamin, nggak senyum gembalanya. Dia bilang, gua nggak gereja-gereja. Kenapa? Orang waktu saya itu sebelumnya disenyumin, saya nggak disenyumin. Dia nggak tahu gembalanya lagi sakit gigi, saudara. Pas tiba di dia sakit gigi, tahan gembalanya. Wah, dia bilang ini, akhirnya nggak datang. Kalau orang baru dibaptis, baru percaya seperti itu, ya gembala telepon. Ya maaf waktu itu om sakit gigi, maklum ya, bayi rohani. Tapi kalau udah 15 tahun ke gereja cuman karena itu enggak ke gereja, wah ini bayi ajaib, saudara. Enggak tumbuh-tumbuh rohaninya. Jadi kalau kita mau keluar dari ketakutan dengan iman percaya kepada Tuhan, maka kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bertahan menghadapi situasi hidup yang berat. Datang pada Tuhan dan temukan rahasia kekuatan di balik hubungan yang indah dengan Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tidak mampu kita hadapi secara manusia. Dulu waktu saya remaja itu suka bermain layang-layang di daerah saya dekat gereja Pentakosta GPD yang masih merintis, kecil. Jadi kalau saya main layang-layang, pendetanya lagi doa, saudara. Saya masih ingat sampai hari ini lagu yang dia nyanyikan. Syairnya pendek, tapi karena banyak sering saya main dengar, jadi di memori saya itu. Syairnya singkat sekali tapi dalam maknanya. Begini, saudara. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah salib Yesus aku selamat. Hanya ku bisa lari kepadanya. Itu diulang-ulang sampai saya ingat. Wah, ketika saya percaya Tuhan, saya melayani Tuhan. Wah, syair itu memberikan kekuatan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Kekuatan yang memberikan kemampuan untuk tegar bertahan menghadapi situasi seberat apapun dalam hidup. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mengalahkan ketakutan dengan iman yang berasal dari Tuhan. Alkitab berkata, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan kasih. Ini yang kedua. Ini digunakan istilah agape. Itu kasih yang berkorban, kasih yang tidak egois, itu agape. Mungkin kalau bahasa kerennya agape is unconditional love. Iya, jadi kasih agape itu kasih yang tidak bersyarat. Sebenarnya suami istri kalau menghadapi badai rumah tangga itu kalau punya kasih agape pasti dilewati. Sekarang kan ancaman tantangan dalam rumah tangga itu berat loh, saudara. Ada masalah waktu. Kadang-kala masalah waktu jadi masalah kalau suami istri kerja. Begitu pulang udah capek, lama-lama komunikasinya bermasalah. Ya. Lalu tantangan dalam rumah tangga apalagi, saudara, selain waktu? Ekonomi. Tiba-tiba ada satu pasangan yang sakit, tidak punya kemampuan menghasilkan uang seperti yang diharapkan, bisa terjadi masalah. Salah satu konflik penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Saudara, negara Finlandia, Eropa Utara kalau tidak salah, itu salah satu negara yang dianggap makmur di dunia ini. Tapi angka perceraiannya itu melebihi 50% dari data yang saya baca, data global. Finlandia, pendapatan per kapitanya di sana antara 40 sampai 60 juta. Satu orang gajinya per bulan dikira-kira segitu, saudara. Tapi ternyata itu tidak menjadi jaminan. Komunikasi bermasalah. Kadang-kala gara-gara alat komunikasi.
Suami istri bisa berantem gara-gara ini nih. Udah capek-capek pulang kerja, kurang komunikasi, suaminya banyak lihat handphone. Istrinya banyak lihat handphone. Iya kan? Begitu ditanya, kenapa? Begitu lihat handphone ketawa ke TV. Ditanya, "Mah, kenapa?" Loh, handphonenya ketawa ke TV. Begitu lihat muka pasangannya, lain, saudara. Nah, berarti mulai ada gangguan komunikasi. Suami istri itu kalau mulai ada gangguan komunikasi kelihatan. Dia lebih banyak waktu habis di hobinya daripada bicara dengan pasangannya. Ini udah masalah komunikasi, saudara. Suami habisin waktu nyuci mobil. Nah, ini masalah ini. Istri banyakin waktu arisan. Nah, ini udah masalah ini. Begitu komunikasi tegang, cuman masalah sepele, berantem. Nah, ini sudah masalah komunikasi. Masalah komunikasinya apa? Bisa kelihatan. Kalau masing-masing udah dipin pakai password HP-nya, pasangannya tidak boleh lihat. Nah, ini udah masalah komunikasi. Istrinya bilang, "Kok kamu tumben pin-pin HP kamu?" Bilang ke suaminya, "Iya, habis si Dedek suka tekan-tekan teman-teman, lihat AIUEO. Nggak enak gua. Jadi pin. Kasih tahu dong pinnya. Nggak usah perlu tahu. Kenapa sih? Udahlah." Nah, kalau udah mulai begini, saudara, bukan si dedek lain bisa masalahnya. Sekarang rumah tangga mengalami kegoncangan. Sekarang kan ada istilah perselingkuhan digital. Iya. Suami istri masih sama nih, tapi masing-masing punya perselingkuhan digital, punya pasangan di digital. Si Rio ditulis Ria. Kan begitu, saudara. Ini masalah yang up to date, yang ada di depan mata kita hari-hari ini. Dan ini mengganggu kehidupan kita. Tapi kalau suami istri punya agape, kasih, wah, dia menerima pasangannya apa adanya. Para pakar konseling pernikahan membagi fase pernikahan itu ada 3. Bulan madu, fase yang kedua mengadu, lalu yang ketiga dewasa. Jadi kalau bulan madu itu, wah, panggilannya my honey, my darling, wah itu bulan madu. Mama, matamu bagaikan bulan purnama, wah itu masih bulan madu, saudara. Kalau lagi keluar gereja nyebrang jalan jadi polisi dadakan, suaminya stop, please my honey, wah itu bulan madu. Kalau udah masuk fase yang kedua, nah ini sudah fase mengadu. Pulang gereja, suami nyebrang duluan, istrinya ketinggalan di seberang. Lama amat, udah beda, saudara. Dulu my darling panggilannya, sekarang hoi. Udah hoi panggilan, udah bukan my darling lagi, saudara. Nah ini, jadi terjadi pertentangan yang berat nih di mengadu nih. Mulai ada yang bilang, aduh kalau begini gua nyesel nikah. Nah ini udah masa mengadu, ini bahaya ini. Fase yang kedua. Tapi nanti kalau lewat fase ini, nah ini yang namanya fase dewasa. Tapi biasanya orang akan masuk fase dewasa kalau dia punya agape nih, saudara. Punya kasih Tuhan. Dia akan menerima pasangannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gua terima. Ada bapak-bapak ditegur sama suami teman yang lain, lu tahan ya punya istri cewek bawel amat. Kok lu tahu? Ya gua kalau lihat, wah bawel amat istri, gua kagak tahan istri seperti itu. Lalu suaminya bilang, begitu ya, gua udah berasa
Kok nggak berasa? Iya. Doa nggak biasa aja. Gua anggap dia nggak bawel katanya. Oh begitu ya. Karena kadang-kadang kan orang lain lebih jujur melihat. Kita jadi subjektif. Tapi dia bilang, gua nggak berasa. Terus dia bilang begini, oh iya, dia kasih contoh begini. Kamu tahu nggak? Orang-orang yang udah bertahun-tahun tinggal di samping rel kereta. Coba lo datang ngecek. Terganggu nggak mereka dengan berisiknya kereta? Coba nanya. Paling kalau tanya, lu ke rumah dia tidur 2-3 hari nggak bisa tidur. Kenapa? Berisik. Tiap jam ada kereta. Nanya sama orangnya, lu tinggal sini udah 30 tahun. Masih berasa enggak kereta berisik? Gua udah kagak denger lagi katanya. Kenapa saudara? Udah hari-hari. Sama seperti itu istri gua katanya. Ya. Meskipun radionya on terus, gua enggak berasa. Ini orang udah dewasa, punya kasih, menutupi kelemahan. Atau ada istri-istri bilang, kok kelihatan suamimu kasar ya orangnya. Masa iya sih? Kelihatan kasar loh. Terus istrinya bilang, gua gak berasa. Tuh dia kasar. Dulu sih gua berasa, sekarang udah gak berasa. Gua telen. Oh, telen. Iya. Maksudnya udah terima. Nah, orang-orang yang punya kasih agape, unconditional love tanpa syarat, mereka akan tough, tegar menghadapi segala situasi kehidupan. Ada kekuatan dari Tuhan. Kasih mampu melewati berbagai badai tantangan rumah tangga. Amin. Dan yang ketiga saudara, supaya kita punya iman dari Tuhan untuk menghadapi berbagai ketakutan hari-hari ini. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, sudah kasih dan penguasaan diri. Penguasaan diri ini sebenarnya arti lainnya disiplin diri, pengendalian diri. Salah satu buah roh dalam Galatia pasal 5, 20-23 adalah penguasaan diri. Jadi saudara, pengendalian diri, penguasaan diri itu mampu membuat kita tahu kapan kita harus bergerak, kapan kita harus berhenti. Dinamikanya kita tahu. Kapan harus bicara, kapan harus diam. Itu kan harus ada dinamikanya. Tapi memang Tuhan adil, mempertemukan suami istri yang bisa beda. Ya. Ada suami yang gas, istrinya rem. Ya. Ada suami yang rem, istrinya gas. Nah, temperamen yang berbeda ini kadang-kala ketemu. Tapi kalau sama-sama justru enggak enak. Misalnya dua-dua pendiam, wah lagi marahan. Cuman WA-an aja. Gua udah masakin tuh sarapan pagi. Lu mau makan kagak makan terserah. Marahan soalnya. Saking dua-duanya pendiam, jadi udah pakai WA-an saudara. Ya. Tapi kalau dua-duanya hingar-bingar, wah, tetangga bisa pusing tuh kalau lagi berantem. Wah, plafonnya goyang saudara. Wah. Karena itu Tuhan dalam keadilannya mempertemukan yang beda. Ada yang bilang, udah mah, udah pak, ada yang begitu. Iya gua terlalu cerewet nih, sadar. Jangan diam, kalau begini lu mati, jalan. Ada juga yang begitu saudara. Ya, kadang-kala kita perlu pasangan yang begitu. Kalau pasangan cuma diam, aduh gua mau mati, aduh habis dah gua. Ada pasangan jangan begitu, maju dong, masih ada peluang kita, ayo jalan. Perlu. Kalau yang sedang, aduh gua mati, ya gua ikut deh, habis dua-dua. Habis saudara. Nah, perbedaan temperamen ini baik. Ya. Dan inilah yang menghasilkan yang namanya ketertiban, pengendalian diri. Ada dua yang berbeda ini menyatu, ini jadi satu kekuatan, powerful. Jadi dalam kita menghadapi berbagai ketakutan memang diperlukan penguasaan diri.
Kita tahu saudara, dunia ini penuh dengan situasi yang bisa membawa kita kepada hal yang rusak, yang hancur. Karena itu kita harus mohon hikmat Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Orang yang bisa menguasai diri, mendisiplinkan diri, mengendalikan diri adalah mereka-mereka yang mengerti dan memahami keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Potensi saya apa, karunia saya apa, talenta saya apa. Saya mau memaksimalkan dengan bagian ini. Kalau orang tidak bisa mengendalikan diri kan dia terobos saja. Bukan bagiannya dia ini, coba sana, coba sini. Tapi orang yang bisa mawas diri, yang bisa mengendalikan diri, dia tahu, oh ini bagian saya, udah. Ini berkat saya, oh haleluya. Seperti itu. Jadi ada banyak ketakutan yang bisa kita lewati di hari-hari esok yang tidak menentu. Kalau kita memiliki 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekuatan, bukan dari diri, tapi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Waktu-waktu saat teduh itu sangat perlu. Ketika pintu di luar kita tertutup, pekerjaan susah, kesehatan terganggu, ada banyak masalah, tertutup jalan di luar. Saudara tutup pintumu dan buka matamu menghadap surga. Datang pada Tuhan sumber kekuatan yang tidak terbatas itu untuk memberikan kemampuan baru, kemampuan ekstra. Tegar menghadapi situasi yang tidak mampu kita atasi secara manusiawi. Bertahan. Lalu kemudian kita harus punya unconditional love. Ada banyak keluarga yang hancur kerukunannya, keharmonisannya, karena tidak ada kasih ini. Saya sangat banyak belajar keluarga istri saya itu. Istri saya 12 orang bersaudara, 1 ke-11. Jadi kalau dihitung-hitung dengan keponakan, sepupu, ipar segala macam, ngumpul-ngumpul, itu ada sekitar 60 apa 70 orang. Jadi kakak yang besar punya anak pertama itu sama umur dengan yang ke-12. Itu. Banyak. Tapi puji Tuhan, saya dan istri dipanggil Tuhan untuk hadir di tengah mereka dengan berbeda-beda itu. Untuk kadangkala kita menjadi peacemaker, juru damai. Ya, jangankan 12 orang, saudara. 2 bersaudara aja tuh bisa begini-begini, bisa enggak ngomong. Bisa lu di sana, gua di sini. Di gereja juga kadangkala begitu. Kalau udah marahan nih, kadangkala ada orang marahan itu setelah perayaan Natal. Kenapa? Di panitia seksi konsumsi cuman beda jenis kue. Itu bisa berantem, saudara. Nah kalau udah berantem, udah jaga jarak. Begitu dia mendatang gereja, dia lihat dulu. Dia di mana? Oh paling depan, gua paling belakang. Begitu pula yang paling depan lihat. Dia udah keluar enggak? Oh belum, tunggu dulu deh. Nah kalau di luar dugaan ketemu, kalau ini kan jelas kelihatan, tapi kan ada gereja-gereja ke toiletnya itu gang gitu sempit ya. Begitu di luar dugaan ketemu di gang sempit, buang muka sudah. Padahal di gereja, ku kasih kau dengan kasih. Saudara, ini hilang agapenya. Kita butuh kasih agape. Amin. Kemudian yang ketiga, penguasaan diri. Pengendalian diri. Rem. Sabar. Belum waktunya, sabar. Belum waktunya, sabar. Sampai waktu Tuhan, kairosnya Tuhan. Saya tidak tahu ketakutan-ketakutan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini atau mungkin besok. Ketakutan itu bisa juga karena ketidakpastian. Saudara, kita tidak sendirian.
Kita punya Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Dia berjanji tidak pernah tinggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Biarlah menghadapi sisa hari, ratusan hari ke depan di tahun 2026, firman ini membuat kita mampu menjadi modal kita untuk mengalahkan setiap ketakutan di depan kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Kita bersatu teduh sejenak, renungkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musik saja, alunkan lagu ini. Saudara, mungkin ada ketakutan yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Percaya engkau tidak sendirian. Tuhan ada bersamamu. Dia sahabat sejati yang berjanji tidak pernah tinggalkan dan biarkan hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan pengetahuanmu. Itu terbatas. Andalkan Tuhan. Jika selama ini terjadi konflik di tengah keluarga karena engkau tidak menerapkan kasih agape itu, minta belas kasihan Tuhan, supaya kasih agape, kasih Tuhan yang unconditional love, yang tidak terbatas itu menguasai hatimu, memberikan kemampuan untuk mengampuni, melupakan, menerima kelemahan orang lain. Tuhan Yesus,
tolong setiap orang yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan ketertiban, penguasaan diri, kesabaran untuk menghadapi hari esok yang penuh tidak pasti, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan. Engkau Tuhan yang lebih besar dari semua ketakutan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti bicara, tapi terjemahkan firman ini dalam bahasa yang kami mengerti, sehingga firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus dalam pemberitaan ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Om buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali menguatkan kita untuk tidak perlu takut akan apapun yang akan kita hadapi ke depan, dan terus andalkan Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari angkat persembahan kita bawa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami sampai dengan pertengahan ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Dan biarlah itu semakin menguatkan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Dan Tuhan Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan terus berkati kehidupan kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, dan lewat hal-hal lain Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami sanggup untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi di kemudian hari. Dan juga Tuhan urapi, berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi persembahan kami. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya